ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang terpenting di dalam kehidupan seorang muslim adalah memperbaiki amalannya, memperhatikan akan keabsahan amalannya serta menjaga amalan tersebut. Allah terangkan dari sifat orang yang beriman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka yang diberi apa yang diberi, namun hati-hati mereka selalu bergetar, selalu ada rasa takut. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita itu adalah modal kita yang menjadi sebab seseorang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu dia dimasukkan ke dalam sorga. Karena itu di berbagai ayat Al-Quran disebutkan perintah untuk masuk ke dalam sorga disebabkan karena amalan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semua ke dalam sorga disebabkan karena amalan kalian. Maka memperhatikan dari keabsahan amalan, memenuhi dari syarat keikhlasannya, menjadikan amalan itu sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kemudian menjadikan diri itu selalu diitari dengan hal-hal yang menyebabkan dia diridhai oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa yang diterima amalannya, itu adalah pokok-pokok dari kehidupan seorang muslim dan muslimah agar supaya dia bisa berbekal dengan amalan yang baik. Karena itu di belakang mana yang agung ini, para sahabat Rasulullah SAW, kata Ibnu Abi Mulaika, saya menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi SAW. Kulluhum yakhafuna ala anfusihim minan nifaq. Semua dari mereka khawatir kemunafikan atas dirinya. Tidak ada yang merasa aman dengan hal tersebut. Dia berusaha memeriksa dari amalan-amalannya, dari apa-apa yang dia kerjakan. Jangan sampai ada hal yang tidak benar di dalam amalannya, atau setelah beramal jangan sampai ada hal-hal yang membatalkannya. Dari perkara yang sangat penting diterangkan di berbagai ayat Al-Quran. Nah, hadits Rasulullah SAW adalah hal-hal yang bisa menghapuskan amalan. Perkara-perkara yang bisa membatalkan dari amalan tersebut. Dari perkara pokoknya adalah perbuatan kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurtadan dan kemunafikan dengan nifak akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala terangkan kaum munafikin itu di dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin
di lapisan terbawah dari api neraka. Dan disebutkan tentang orang yang murtad, wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang murtad dan dia kafir, maka mereka inilah orang-orang yang batal amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka inilah orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, para nabi sebelummu, semuanya mendapat wahyu. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu. Dari hal yang membatalkan amalan dan membahayakannya adalah melakukan amalan itu untuk mencari dunia, untuk mencari selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki dari kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan lengkapi, kami akan cukupi untuknya. Kalau dia cari dunia, kadang Allah timpakan padanya musibah karena niatnya dunia, diberi dunia itu untuknya, dilengkapi, dan mereka tidak dikurangi. Tapi di akhirat mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada bagiannya kecuali api neraka. Hancur seluruh amalannya dan batal segala hal yang mereka kerjakan. Dan di antara perkara pokok yang membatalkan amalan adalah riya. Karena itulah kaum munafikin tidak diterima amalannya karena riya besar yang menghampiri seluruh amalan mereka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya kaum munafikin itu ingin menipu Allah, tapi Allah balik tipuan mereka menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak melakukan salat kecuali dalam keadaan malas, dan mereka selalu riya, mencari pandangan manusia, dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahaya riya kecil di dalam hadits Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal tersebut, kata beliau itu adalah riya. Itu adalah riya. Maka ini dari penghancur amalan yang sangat dikhawatirkan atas seorang hamba. Dia melakukan amalan-amalan besar, amalan-amalan yang agung. Kadang dia kerahkan berbagai upaya, usaha, harta, pengorbanan. Tetapi hancur disebabkan karena dia tidak mengontrol sesuatu yang berada di dalam hatinya. Tidak menjaga dari keikhlasannya. Tidak memelihara dirinya dari perkara riya tersebut. Kemudian dari hal yang membatalkan amalan adalah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan gemar menyelisihi perintahnya. Wala tarfa'u ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu ba'dukum bi ba'd wala tajharu lahu bil qaul an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya, dan jangan kalian mengeraskan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan akan hancur amalan kalian, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Dan disebab turunnya ayat ini, ketika ayat turun, seorang sahabat yang biasa berpidato di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa khawatir akan dirinya karena dia biasa mengangkat suaranya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia khawatir dirinya termasuk penghuni neraka, hancur amalannya. Maka Nabi berkata, tidak, bahkan kamu adalah penduduk sorga. Maka tampak dari situ bahwa orang yang dimaksud di dalam ayat, mereka adalah yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi perintahnya. Wa may yushaqiqir rasula
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kemudian dari hal yang bisa menghancurkan amalan adalah mengungkit-ungkit pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghancurkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau dengan adha, dengan mengganggu. Dia sudah beri, selalu dia ingat, dulu kamu saya beri begini, dulu kamu saya buat begini. Atau dia beri dengan menyakiti hati orang, ini ambil saja. Memang kamu tidak ada kerjaan. Atau hal-hal yang seperti itu adalah menghancurkan dari amalan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ada 3 orang yang tidak masuk surga. Di antaranya 3 orang ini adalah akun, seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian mannan, orang yang sering mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Demikian pula perkara bid'ah di dalam agama menyebabkan amalan tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perintah kami, maka itu adalah amalan yang ditolak. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. La yuqbalu minhu sarfun wala adl." Barang siapa yang melindungi dari pelaku bid'ah, maka tidak diterima, maka untuknya laknat dari Allah, dari para malaikat dan seluruh manusia, tidak diterima darinya suatu amalan apapun. Maka hati-hati dari menjalankan sesuatu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang menghancurkan amalan adalah seorang hamba bergampangan dengan dosa-dosa, khususnya dikala dia sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi'amalin amthali jibali tahama fayaj'aluha Allahu haba'an manthura." Sungguhnya ada beberapa kelompok dari umatku datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan sebesar gunung Tahama. Kemudian amalan itu dijadikan bagikan debu yang berterbangan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, an nakuna minhum wala na'lam." Ya Rasulullah, terangkan siapa mereka. Perjelas, jangan sampai kami masuk di dalam golongan kaum ini sedangkan kami tidak mengetahuinya. Kata beliau, ama innahum min ikhwanikum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Ketahuilah bahwa mereka ini sama, saudara-saudara kalian juga, dari warna kulit kalian juga. Bahkan mereka di malam hari solat malam seperti kalian solat malam. Tetapi mereka ini adalah satu kaum, kalau sudah bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia menginjak-injaknya, dia melanggarnya. Maka inilah orang-orang yang dikatakan amalannya hancur berterbangan. Demikian juga jangan menggampangkan di dalam memvonis manusia dengan hukum-hukum yang tidak benar. Mengatakan si fulan kafir, si fulan sesat, si fulan telah melakukan kefasikan dan sebagainya dari hal-hal yang bukan merupakan sifat orang tersebut. Hal itu kadang bisa kembali kepada diri kita. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, itu harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau tidak, itu kalimat akan kembali kepada dirinya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu
anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada seorang yang dihancurkan, ada seorang yang bersumpah, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu ahbattu amalak. Siapakah yang bersumpah atas diriku bahwa aku tidak ampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni si fulan itu walaupun dia banyak dosa. Adapun kamu yang berucap, aku tidak ampuni si fulan, aku hancurkan amalan-amalan kamu. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, beliau berkata, orang ini menghancurkan amalannya dengan satu kalimat yang dia ucapkan. Karena itulah hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengoreksi dan memerintah amalan-amalan tersebut. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dari pembatal amalan yang banyak tersebar di tengah manusia adalah bergampangan di dalam meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amalu." Siapa yang meninggalkan salat asar maka hancur amalannya. Demikian pula dari hal yang digampangkan di tengah manusia adalah mendatangi dukun-dukun dan paranormal serta menyaksikan dari kegiatan-kegiatan mereka, apakah itu di media, di televisi maupun yang lainnya. Dan itu adalah hal yang bisa menghancurkan amalan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Siapa yang mendatangi seorang dukun, dia tanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima untuknya salat 40 malam. Ini sekedar bertanya saja. Dia diterima untuknya salat 40 malam. Dan di dalam riwayat yang lain, fasa'alahu an syai', man ata kahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian dia tanya tentang sesuatu, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling ingat mengingatkan akan bahaya dari dosa-dosa, saling mengingatkan tentang perkara-perkara yang menghancurkan amalan. Dan itu menunjukkan rasa takut dan menunjukkan kesiapan seorang hamba untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak dipertanyakan tentang dosa-dosa, tentang perkara-perkara yang bisa menghalanginya. Karena itu dari sifat penduduk sorga, mereka ketika ditanya kenapa mereka berada di dalam sorga, maka mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin wa mannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sesungguhnya kami dahulu di tengah keluarga kami adalah orang-orang yang punya rasa takut, selalu memiliki dari rasa takut, punya dari keimanan, punya dari amalan salih, khawatir akan dosa-dosa, memelihara dari amalan-amalannya dan kebaikan-kebaikannya. Semoga dengan keberadaan seorang saling ingat mengingatkan, banyak mengingat dosanya dan juga mengingatkan saudara-saudaranya yang lain dari perkara-perkara mungkar, perkara-perkara dosa, itu adalah sebab yang mengangkat kejelekan dari kita, melindungi kita dari musibah dan malapetaka, dan menjaga keamanan kita di dalam negeri, di dalam tempat kita tinggal. Sebab itu adalah pokok keamanan untuk sebuah negeri. Itu adalah pokok keamanan untuk sebuah negeri. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang dia lakukan sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.